إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Setelah selesai Allah Subhanahu wa taala memaparkan kepada kita tentang kaumnya Nabi Allah Lut. Kemudian di ayat ini Allah Subhanahu wa taala beralih menceritakan tentang kaum Nabi Allah Syuaib alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ila madyana akhahum syuaiba. Yakni di sini ada jumlah muqaddar wa arsalna ila madyana akhahum syuaiba. Kami utus kepada penduduk Madian saudara mereka yaitu Syuaib. Syuaib ini masih keturunan Nabi Allah Ibrahim. Bahkan masih dekatnya. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Nabi Allah Syuaib kemudian berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sembahlah Allah. Karena tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah selain Dia. Wala tanqusul mikyala wal mizan. Dan janganlah kalian kurangi takaran dan timbangan. Jadi apa yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Qur'an ini sebagai pelajaran dari hal-hal yang pertama, yang pokoknya adalah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bagaimana risalah para nabi semuanya mengajak untuk bertauhid kepada Allah, menyembah Allah yang Esa. Kemudian
setelah itu Allah ceritakan bagaimana kerusakan dari kaum-kaum tersebut. Ya, kemaksiatan mereka Allah ceritakan. Nah, di sini dalam masalah ekonomi, ya, dalam masalah kecurangan, ya, manipulasi dan sebagainya, mengambil hak orang. Di sini Allah Subhanahu wa taala ceritakan dengan singkat, wala tanqusul mikyala wal mizan. Dan janganlah kalian sekali-kali mengurangi timbangan, ya, dan janganlah kalian kurangi takaran maupun timbangan. Inni arakum bi khair wa inni akhafu alaikum adzaba yaumin muhit. Sungguhnya aku melihat kalian itu dalam keadaan baik. Artinya kalian ini Allah berikan kecukupan, Allah berikan nikmat. Ya, segala sesuatunya itu baik. Nggak perlu kalian itu melakukan kecurangan-kecurangan seperti itu. Memang terkadang ya seorang itu melakukan kecurangan bukan karena dia butuh, tapi karena keserakahan dia. Makin banyak dia mendapatkan harta, tetap aja masih makin kurang. Dalam hadis Nabi Rasulullah SAW pernah bersabda, seandainya Banu Adam ini, manusia ini diberikan oleh Allah satu lembah emas, diberikan untuknya, miliknya. Ya. Lau utiya Banu Adam wadiyan min dhahabin la tamanna anna lahu wadiyani. Dia akan, andai kata manusia ini sudah diberikan satu lembah emas, dia berharap agar dia itu punya 2 lembah. Dikasih 2 lembah, dia ingin lebih lagi dari itu, 3 lembah dan seterusnya. Ini adalah sikap keserakahan manusia. Kita lihat sekarang bagaimana orang-orang yang korupsi, orang-orang yang sudah Allah berikan kekayaan sebenarnya. Ya. Kekayaan yang melimpah, tapi tetap masih mau mengambil hak orang. Ya, dan dia tidak akan berhenti sampai nantinya mulutnya katanya diisi dengan tanah. Arti ketika dia sudah meninggal baru dia nggak minta lagi seperti itu. Dia tidak mencari lagi kekayaan tersebut. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala ingatkan wala tanqusul mikyala wal mizan inni arakum bi khairin. Jadi jangan kalian kurangi takaran dan timbangan. Sungguhnya aku melihat kalian ini dalam keadaan baik. Artinya bukan kaum yang kekurangan gitu, yang miskin. Kalau kondisi kalian, ekonomi kalian baik, kehidupan kalian baik, tapi kok kalian melakukan kecurangan tadi. Kemudian diingatkan wa inni akhafu alaikum adzaba yaumin muhit. Sungguhnya aku khawatir ya terhadap kalian akan ditimpa oleh azab yang muhit, yang membinasakan seluruhnya. Muhit ahatu yuhitu artinya yang meliputi semuanya, segala sesuatu. Ini peringatan dari Nabi Allah Syuaib kepada kaumnya. Yang pertama mengingatkan mereka untuk tidak mensekutukan Allah, menyembah Allah yang Esa, dan kemudian meninggalkan kemaksiatan berupa ya, tindakan kecurangan, ya, mengurangi timbangan dan takaran dan timbangan. Ya. Seperti dalam surah Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Sungguh celaka bagi mereka-mereka yang berlaku curang. Yang mana kalau mereka idza iktalu 'alan nasi, kalau mereka minta ditimbang oleh orang, ya, mereka jadi pembeli misalnya, yastawfun, mereka minta dipenuhi timbangannya tersebut. Tapi wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau mereka yang menimbang untuk orang lain, mengukur untuk orang lain, yukhsirun, mereka merugikan orang lain. Itu artinya mereka mau nyubit, nggak mau dicubit, seperti itu.
Dan ini di sini Allah Subhanahu wa taala ingatkan ayat berikutnya, wa ya qaumi auful mikyala wal mizana bil qist. Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan secara adil. Wala tabkhasun nasa asya'ahum, jangan kalian kurangi sesuatu yang menjadi milik orang lain. Ya, jangan kalian kurangi mereka pada apa-apa yang menjadi milik mereka. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin, dan janganlah kalian melakukan kejahatan di muka bumi ini dengan melakukan kerusakan. Jadi mengurangi timbangan, berlaku curang, itu adalah salah satu perbuatan ifsad fil ard. Jadi korupsi itu ifsad fil ard. Hukumnya sebenarnya bukan hukum potong lagi itu. Hukumnya adalah hukum hirabah. Ayatul hirabah dalam surah Al-Maidah itu bisa sampai dihukum mati seperti itu. Karena itu merusak tatanan ekonomi, merusak kehidupan masyarakat. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala ingatkan, wala ta'tsaw fil ardi mufsidin, janganlah kalian melakukan kejahatan di bumi ini dengan melakukan kerusakan. Baqiyatullahi khairul lakum, suatu yang Allah tinggalkan itu lebih baik bagi kalian. Allah tetapkan, maksudnya dari perbuatan baik yang kalian kerjakan itu adalah sesuatu yang kekal. Al-baqiyah yaitu artinya sesuatu yang kekal yang Allah siapkan untuk kalian, itu adalah yang terbaik buat kalian. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Baqiyah ini seperti dalam firman Allah, wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Wal baqiyatus salihat, suatu yang kekal, yang Allah Subhanahu wa taala simpan dari sesuatu yang baik, itu lebih baik. Itu adalah sesuatu yang baik dan sesuatu yang sangat diharapkan. Jadi wala ta'tsaw fil ardi mufsidin. Baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin wa ma ana 'alaikum bihafidz. Ya. Dan sungguhnya aku adalah bukan sebagai penjaga atas diri kalian. Maksudnya, aku ini hanya menyampaikan dan mengingatkan. Aku nggak bisa menjaga kalian kalau kalian melakukan kemaksiatan, mengadab Allah. Ketika Allah mengadab kalian, aku nggak bisa jaga kalian seperti itu. Ini karena tugas seorang Rasul, yaitu menyampaikan risalah, mengingatkan kaumnya. Ketika mereka tidak mau ikut, maka itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kira-kira secara sepintas dari apa yang Allah firmankan di ayat 84 sampai 86 dari surah Hud. Sekarang kita baca tafsirnya. Madian baldatu Syu'aib. Madian negerinya Nabi Allah Syu'aib. Ma'antihai qissati qaumi Lut tasilun naubah ila qaumi Syu'aib wa ahli Madian. Setelah berakhirnya kisah kaum Lut, maka kini sampailah giliran kaum Syu'aib dan penduduk Madian. Ulaika alladhina hadu an tariqit tauhid wa hamu ala wujuhim fi syirkihim wa ibadatil asnam. Mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari jalan ketauhidan. Wa hamu ala wujuhim. Hamu ala wujuhim itu artinya bertualang gitu ya. Dalam surah Asy-Syu'ara, wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Alam tara annahum fi kulli wadi yahimun. Tidakkah kamu saksikan bahwasanya mereka fi kulli wadin, di setiap arena, setiap pentas yahimun, mereka bertualang. Jadi
Wahamu ala wujuhim fi syirkihim. Mereka berpetualang ya, dalam kesyirikan mereka, wa ibadatil asnam, dan dalam penyembahan berhala. Walam bi'abudul asnam fahas. Mereka bukan saja menyembah berhala saja. Mereka bukan saja menyembah berhala, balid dirham wad dinar was sawrat wal mal. Tapi mereka pun menyembah dirham, dinar, dan harta. Ini ya. Jadi berhala itu tidak mesti hanya berhala. Berhala itu tidak hanya dalam bentuk patung ataupun pohonan, kuburan ya. Itu bisa juga harta. Ya, harta itu bisa menjadi berhala, menjadi Tuhan. Tatkala dia gandrung dengan harta tersebut, mencari harta sampai merupakan Allah Subhanahu wa taala, mengabaikan perintah-perintah Allah, berarti dia menjadikan ya, uang harta tersebut sebagai berhalanya, sebagai sembahannya. Ya. Jadi walam ya'budul asnama fahas. Mereka bukan saja menyembah patung-patung, ya, tapi balid dirham wad dinar was sawrat wal mal, tapi mereka pun menyembah dirham, dinar, kekayaan, dan harta. Wa min ajli dzalika fa innahum lawathu tijaratahum ar-rabihata wa kasbahum al-wafir bil ghasyi wal bakhsi wal fasad. Oleh karena itu mereka kotori perdagangan mereka. Ya. Usaha mereka yang begitu banyak dengan penipuan, wal bakhsi, dan kecurangan, wal fasad, dan kerusakan. Fi bidayatil qissati taqulul ayat. Awal kisah ini, ayat ini mengatakan wa ila madyana akhahum syu'aiba. Kami utus ke kota Madian atau penduduk Madian, saudara mereka Syu'aib. Wa kalimatu akhahum, kalimat akhahum di sini kama asyarna ilaiha sabiqan tusta'malu fi mithli hadha at-ta'bir li bayani muntahal mahabbati min qibalil anbiya ila qaumihim. Allah gunakan kalimat akhahum, ini saudara mereka. Ya, sebagaimana kami isyaratkan terdahulu, ini digunakan ungkapan-ungkapan seperti ini untuk menjelaskan bagaimana kecintaan, puncak kecintaan dari para nabi kepada kaumnya. Sampai sehingga mereka menganggap kaumnya itu sebagai saudara mereka. Ya. Apalagi Nabi kita Muhammad SAW bukan saja sebagai saudara, tapi ya Nabi ini ya sebagai, kalau istrinya sebagai ibu kaum mukminin, maka nabinya adalah sebagai bapaknya kaum mukminin. Ya. Jadi li'annahum afradun. Li'annahum afradu qabilatihi wa qaumihi fahas. Bukan karena mereka ini sebagai anak kabilahnya saja. Artinya satu bangsa, bukan hanya satu bangsa atau satu suku saja. Ya, satu kaum saja. Bal idhafatan ila dzalika fa innahu yuridul khaira lahum. Tapi lebih dari itu, bahwasanya nabi tersebut ingin kebaikan buat mereka. Wa yataharraqu qalbuhu alaihim, dan hatinya pedih, terbakar kalau ada sesuatu yang buruk menimpa mereka. Famathaluhu mithlul akhil wadud, maka perumpamaannya adalah seperti saudara yang begitu cinta kepada saudaranya. Begitu berulang kali Allah gambarkan para nabi seperti itu terhadap kaumnya. Ya, begitu juga para dai harusnya mengikut dakwah Rasul, bukan mengharapkan kecelakaan bagi kaum tersebut, tapi senantiasa mengharapkan agar supaya kaum yang tersesat itu bisa terselamatkan, seperti itu. Wa Madyan ala wazni Maryam ismun li madinati Syu'aib wa qabilatihi. Kata Madyan ini sewazan dengan Maryam, ya, Madyan gitu. Ini nama kota Syu'aib dan kabilahnya. Wa taqul madinatu syarqa Khalijil Aqabah, dan kota tersebut terletak di sebelah timur Selat Aqabah.
wa ahluha min abna'i Ismail. Penduduknya ini termasuk anak keturunan Nabi Ismail, ya, penduduk kota tersebut. Tapi kalau Nabi Syuaibnya sendiri ya bukan dari keturunan Ismail itu, karena tapi ini keturunan Nabi Allah Ibrahim. Nabi Syuaibnya masih keturunan Nabi Allah Ibrahim, seperti itu. Wa kanu yutajiruna ma ahli Misr wa Lubnan wa Filistin. Konon mereka itu melakukan perdagangan dengan penduduk Mesir, Lebanon dan Palestina. Ada berdekatan negara daerahnya. Wa yutlaqul yawm ala madinati Madian Ma'an ismu Ma'an. Sekarang disematkan kata Madian ini dengan nama Ma'an. Walakin ba'dul jughrafiyin atlaq isma Madian ala sakinin baina Khalijil Aqabah wa Jabal Sinai. Akan tetapi sebagian para ahli ilmu bumi, ya, mereka tetap menamakan kata Madian ini ya pada penduduk di antara Selat Aqabah dan Gunung Sinai. Walada fi Taurati aidan ismu Madian walakin tasmiyatun li ba'dil qabail. Wa tabi'iyun anna itlaq al-ismi al-madinati wa ahliha amrun ra'ij. Akan tetapi penamaan itu adalah bukan nama kota tapi nama bagian qabilah. Ya, wa tabi'iyun, ya, secara alami memang anna itlaq al-ismi al-madinati wa ahliha amrun ra'ij. Penyematan nama kepada satu kota dan penduduknya, kadang-kadang kotanya disebut kota Jakarta misalnya, penduduknya disebut orang Jakarta gitu ya. Kota daerah Betawi, penduduknya orang Betawi, seperti itu. Pulau Jawa, penduduknya disebut orang Jawa, seperti itu kan. Jadi itu amrun ra'ij, itu adalah suatu hal yang sudah populer. Jadi penamaan pada satu kabilah itu juga sekaligus kepada tempatnya. هذا النبي وهذا الأخ الودود المشفق على قومه كأي نبي في أسلوبه وطريقته في بداية الدعوة دعاهم أولا إلى ما هو الأساس والعماد والمعتقد وهو التوحيد وقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. Nabi ini Nabi yang merupakan sebagai saudara yang penuh kecintaan dan kekhawatiran terhadap kaumnya. Ka'ayyi nabiyyin fi uslubihi wa tariqatihi, sama seperti nabi-nabi yang lain di dalam cara dan metodenya. Fi badayati da'wah, dalam awal dakwah, da'ahum awalan ila ma huwal asas. Nabi ini mengajak mereka yang pertama-tama kepada sesuatu yang menjadi fondasi, wal imad, menjadi tonggak, ya, atau tiang, wal mu'taqad, sesuatu yang menjadi pegangan, wa huwa tauhid, yaitu masalah tauhid. Selalu para nabi awalnya mendakwahkan tentang tauhid. Wa ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah, karena tidak ada Tuhan yang patut disembah, ya, selain Dia. Di anna ad-da'wata ila tauhid da'watun ila hazimati jami'at tawaghid was sunan al-jahiliyah. Wala yatayassaru ayyu islahin ijtima'iyyan aw akhlaqin bidunihi. Ya, karena dakwah menuju tauhid ini merupakan dakwah untuk menghancurkan berbagai bentuk taghut dan sunan al-jahiliyah, kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Wala yatayassaru ayyu islahin, tidak mudah berbagai perbaikan ijtima'iyyin, ya, yang bersifat sosial, au akhlaqin, maupun bersifat akhlak, bidunihi, tanpa memperbaiki masalah tauhid dulu, ya. Arti masalah keimanan dulu, ya, karena seorang berperilaku itu, ya, adalah sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya, dalam pikirannya, dalam benaknya, seperti itu. ثم أشار إلى أحد المفاسد الاقتصادية التي هي من إفرازات عبادة الأصنام والشرك. Kemudian ayat ini mengisyaratkan kepada salah satu kerusakan secara ekonomi yang mana itu merupakan hal yang sangat
menonjol di dalam penyembahan berhala dan kesyirikan. Wa kanat ra'ijatan inda ahli Madyan yauma idzin jiddan. Hal tersebut begitu populer di kalangan penduduk Madyan pada saat itu. Sangat populer. Wa qala la tanqusul mikyala wal mizan. Nabi Allah Syuaib mengatakan janganlah kalian mengurangi takaran dan timbangan. Ay halal bai'i wasyira, yakni pada saat kalian bertransaksi, berjual beli. Wal mikyalu wal mizanu min adawatil wazni yu'rafu bihima waznul mabi'i wa miqdaruhu. Mikyal, ukuran, wal mizan dan timbangan ini adalah salah satu alat ya untuk menimbang yang dengannya itu bisa diketahui timbangan sesuatu yang dijual dan ukurannya. Ya. Wa nuqsanuhu yani adamu ifa'i huquqin nas wal bakhsi fil bai'. Kalau mengurangi timbangan tersebut, itu berarti tidak memenuhi hak orang lain, hak manusia. Wal bakhsi fil bai' itu berarti kecurangan di dalam menjual. Warwaju hadzainil amrayni bainahum yadullu ala adamin nudhumi wal hisabi wal mizani fi a'malihim wa namudzajan lidzulmi wal jawri wal ijhafi fi dzalikal mujtama'is tsari. Ya. Warwaju hadzainil amrayni bainahum, dan populernya raij, kepopulerannya, semaraknya dua hal ini di kalangan mereka. Ini menunjukkan ketidaktertibannya, ya, tidak ada keteraturannya, wal hisab perhitungan, wal mizan dan neraca di dalam perbuatan mereka. Wa namudzajan lidzulmi wal jawri, ini sebagai gambaran akan kezaliman, ya, kesewenang-wenangan, dan juga wal ijhab, ya, ijhab arti kezaliman atau ya, ijhab ini artinya merugikan orang lain, fi dzalikal mujtama'its tsari, di masyarakat yang kaya tersebut. Jadi di sana terdapat bagaimana praktek-praktek kezaliman, kecurangan, ya, penekanan biasanya dari yang kuat menekan yang lemah seperti itu. Wa yushiru hadzal nabiyul azim ba'da hadzal amri ila illataini. Ya, nabi tersebut, Nabi Syuaib, mengisyaratkan ya kepada dua hal, ya, dua alasan tentang setelah hal ini. Itu yang pertama, hiya qauluh, al-illatul ula hiya qauluhu inni arakum bi khairin. Alasan pertama yaitu ucapannya inni arakum bi khairin, sungguhnya aku melihat kalian ini sudah dalam keadaan baik, ya. Yaqulu inna qabula nushi yakunu sababan li tuftah abwabul khairi alaikum wa taqdimut tijarati wa hubutus sathil qimati istiqrarul mujtama'. Ucapan Nabi Syuaib ini, sungguhnya menerima nasihatku ini akan menjadi sebab, ya, akan dibukanya segala kebaikan kepada kalian dan akan majunya perdagangan dan turunnya, ya, harga-harga dan tenangnya masyarakat. Ya, kalau tidak ada kecurangan, kalau ada kecurangan tentu, ya, akan terjadi kekacauan. Wa ihtamil aidan fi tafsir hadhil jumlah inni arakum bi khairin. Ada juga kemungkinan yang lain dalam menafsirkan kalimat ini, yaitu kalimat inni arakum bi khairin, anna Syuaiban yaqulu lahum, bahwasanya Nabi Syuaib mengatakan kepada mereka, inni arakum mun'amina wa fi khairin katsir. Sungguhnya aku melihat kalian kan sudah berada dalam kenikmatan, sudah dalam kebaikan, kalian hidup dengan tenang, hidup dengan baik, ya, segala kenikmatan kalian punya. Fa'ala hadza la bad'ata li'ibadatil asnam wa idha'ati huquqin nasi wal kufri badalan min syukri ala ni'amillahi subhanahu. Atas dasar ini nggak perlu kalian itu menyembah berhala, kemudian menyia-nyiakan hak orang lain, hak manusia, dan kufur terhadap nikmat tersebut.
ya, bukan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalian kan sudah diberikan kebaikan, diberikan kesenangan, kehidupan yang senang. Seperti itu. Kok masih melakukan kecurangan? Yaitu seperti tadi yang kita katakan, banyak orang yang melakukan korupsi, kecurangan, bukan mereka hidupnya susah, mereka udah kaya gitu. Inni arakum bi khairin itu. Wal illatu tsaniyah, alasan yang kedua, wa inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin muhit. Ya, sungguhnya aku khawatir kalian itu tertimpa oleh azab yang menyeluruh. Bisa babi israrikum 'ala syirki wat tatfifi fil wazni wa kufranin ni'mah, disebabkan kalian terus-menerus di dalam kesyirikan dan juga kecurangan di dalam timbangan dan juga kufur terhadap nikmat. Wa kalimatu muhit ja'at sifatan liyawm, kalimat muhit sebagai sifat bagi kata yaum, ay yaumun syamilun dhu ihatah, yakni hari yang mencakup, meliputi segalanya. Wa syumul yaumi yakni syumulul adab wal iqab fi dzalikal yaum. Mencakupnya hari tersebut maksudnya mencakupnya azab dan siksaan pada saat itu. Wa hadza ta'biru fihi isyaratin ila adzabil akhirati kama yushiru ila iqabid dunya asy-syamil. Ungkapan ini sebagai isyarat akan azab akhirat dan juga bisa juga itu sebagai isyarat kepada azab di dunia yang ketika menimpanya itu menyeluruh, ya. Fa'ala hadza la antum bihajatin ila mithli hadhihi al-a'mal wa la rabbukum ghafirun ankum fa yanbaghi islahu anfusikum ajila. Atas dasar ini kalian enggak perlu melakukan perbuatan seperti ini dan Tuhan kalian juga tidak lengah tentang hal ini terhadap kalian. Maka hendaknya kalian memperbaiki diri kalian dengan segera. Wal ayatul ukhra tu'akkidu ala nizamihim al-iqtisadi fa idza kana Syu'aib qad naha qaumahu an qillatil bai'i wal bakhsi fil mikyal fa huna yad'uhum ila ifa'il huquqi wal 'adli wal qisti haitsu yaqul wa ya qaumi awful mikyala wal mizana bil qist. Ayat yang lain menekankan ya untuk melakukan ketertiban di dalam hal ekonomi. Yaitu kalau Nabi Allah Syu'aib telah melarang kaumnya tentang mengurangi dalam jual beli, melakukan kecurangan dalam timbangan. Di sini beliau menyeru mereka untuk memenuhi hak orang lain, berlaku adil. Ya, dia itu dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ya qaumi auful mikyala wal mizana bil qist. Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan secara adil. Wa yajibu ayyuhkama hadzal aslu wa huwa iqamatul qisti wal adli wa i'ta'u kulli dhi haqqin haqqahu ala mujtama'ikum ya bi asrih. Dan hendaklah ya, menjadi ditetapkan prinsip ini, yaitu menegakkan keadilan ya, dan memberi kan kepada setiap yang berhak itu haknya ya, kepada seluruh masyarakat kalian. Tsumma yakhtu khutwatan awsa wa yaqul, kemudian Nabi Syu'aib melangkah ya, langkah yang lebih luas lagi dan mengatakan wala tabkhasun nasya asya'ahum, jangan kalian merugikan orang lain ya, merugikan manusia dalam sesuatu yang menjadi hak mereka. Wal bakhsu ma'nahu fil lughati at-taqlil. Al bakhsu secara bahasa artinya mengurangi. Wa ja'a huna bi ma'na adh-dhulmi aidha, dan di sini bisa juga berarti jangan kalian menzalimi ya, menzalimi hak orang lain. Wa yutlaqu 'ala al-ardil mazru'ah duna saqin. Ini juga kata al bakhsu ini disematkan ke tanah-tanah pertanian yang tidak kena hujan ya, atau innaha bakhsun, seperti sawah tak ada hujan gitu ya. Li'anna ma'aha qalil, karena airnya sedikit, haitsu ta'tamidu ala ma'il matari fahasb. Ya, yang mana dia hanya mengandalkan air hujan saja. Ya, biasa kita sebutkan kalau sawah yang enggak dapat irigasi, cuman kena hujan aja, sawah tak ada hujan gitu ya. Itu juga disebut bakhsun ya Allah. Aw anna hadhil aradi qalilatul intaj binisbati il aradi az-zira'iyyati al-ukhra, atau tanah-tanah ini
sedikit hasilnya kalau dibandingkan dengan tanah-tanah pertanian yang lain. Itu secara bahasa kata bakhs. Wa idza tawassa'na fi ma'na hadhil kalimah wa mafhumil jumlati wajadnaha da'watun ila ri'ayati jami'il huquqil fardiyyati wal ijtima'iyyati wa li jami'il milali wan nihal. Kalau kita perluas makna dari kalimat ini dan pengertian dari kalimat ini, kita dapati ini adalah seruan untuk menjaga hak-hak semua orang, baik secara individu maupun secara masyarakat, ya, baik secara hak individu maupun hak masyarakat. Wali jami'il milali wal nihal, ya, nggak pandang ya, hanya hak satu agama, enggak, di semua agama dan kepercayaan. Artinya kalimatnya umum, hak manusia semuanya. Wa yadharu bakhsul haqqi fi kulli muhitin wa asrin wa zamanin bi syaklin muayyanin hatta bil musa'adati duna iwadin ahyanan wa ta'awunu wa yata'u qardin muayyan kama hiya tariqatul musta'mirin fi asrina. Dan nampak bakhsul haqqi itu mengurangi hak orang itu, ini terjadi ya di setiap lingkungan, setiap zaman, yang dalam bentuk tertentu sampai ya, dengan cara bantuan tanpa bantuan tunai, ya. Buat ta'awun wa i'ta'u qardin muayyan, dan juga bantuan dan memberikan pinjaman tertentu, ya, kama hiya tariqatul musta'mirin fi asrina, sebagaimana itu juga menjadi caranya para penjajah di masa kita ini. Ya, nampaknya baik, tapi sebenarnya tujuannya untuk mengambil hak orang. Wa najidu fi nihayatil ayah anna Syu'aiban yakhtu khutwatan ukhra awsa wa yaqulu liqaumihi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Pada akhir ayat yang kita dapati Nabi Allah Syu'aib melangkah dengan langkah yang lain yang lebih luas, yaitu dia mengatakan kepada kaumnya, janganlah kalian melakukan perbuatan jahat dengan melakukan kerusakan di muka bumi. Fal fasadu yaqa'u an tariqil bai'i wa yaqa'u an tariqi ghasabi huquqin nas wal i'tida' ala huquqil akharin. Kerusakan ini ya bisa terjadi dengan cara jual beli, dan juga dengan cara mengambil hak orang lain, wal i'tida' ala huquqil akharin, atau menguasai hak orang lain. Wal fasadu aidan yaqau fil ikhlal bil mawazin wal maqayis al ijtimaiyah. Dan kerusakan juga ini bisa terjadi dalam merusak nilai-nilai dan tatanan-tatanan di masyarakat. Wa yaqau aidan bi bakhsin nasi asya'ahum wa amwalahum. Dan ini kerusakan juga bisa terjadi dengan mengurangi hak-hak orang lain dan harta mereka. Wa akhiran yaqa'ul fasadu al-haythiyati bil-i'tida' ala hurmatiha wa ala nawamisi wa arwahin nas. Akhirnya kerusakan juga bisa terjadi dengan jalan merusak kehormatan orang lain, ya, dan juga tatanan-tatanan dan wa arwahin nas, dan juga mental orang ya dirusak. Wa jumlatu la ta'thaw ma'naha la tufsidu. Kalimat la ta'thaw artinya la tufsidu. Badala dzikri mufsidin ba'daha bidilalati dzikri mufsidin ba'daha limazidit tawkid ala hadzal mawdu'. Wa la ta'thaw sebenarnya udah mengandung kalimat jangan kalian melakukan kerusakan gitu ya. Itu diperkuat dengan kalimat mufsidin, ya. Ini sebagai limazidit taukid ala hadzal mawdu', sebagai penekanan atas masalah ini. Jadi jangan kalian melakukan kejahatan dengan melakukan perusakan di muka bumi. Innal ayatainil mutaqaddimataini ta'kisani hadhil waqi'iyah bijala'in. Dua ayat yang lalu ini mencerminkan dua kenyataan ini dengan jelas. Wa hiya annahu ba'dal i'tiqadi bit tauhid wan nadharil fikri as-sahih, yaitu setelah adanya keyakinan dengan tauhid, mentauhidkan Allah, dan pandangan pikiran yang benar
yunzaru ila al-iqtisad salim bi ahammiyatin khassah, maka diperhatikanlah kepada masalah ekonomi yang sehat, ya, dengan perhatian yang khusus. Kama tadulladi ala anna al-ikhlal bin nizam al-iqtisadi sayakunu asasan lil fasadil wasi' fil mujtama'. Sebagaimana ini juga menunjukkan bahwasanya merusak tatanan ekonomi ini akan menjadi dasar kerusakan yang luas di dalam masyarakat. Jadi Islam itu bukan hanya ngurusin masalah ritual, bagaimana masalah ekonomi juga diperhatikan, karena ini bisa, ya, menjadi dasar kerusakan masyarakat. Thumma yukhbiruhum anna ziyadata tharwati allati la tasilu ila aydihim an tariqid dhulmi wa istithmaril akhirin laysat hiya as-sababu fi ghinakum bal ma yughnikum huwa baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin. Kemudian Nabi Allah Syuaib mengingatkan kepada mereka bahwasanya bertambahnya harta kekayaan yang sampai kepada tangan kalian itu melalui jalan kezaliman, ya, dengan mengeksploitir orang lain, itu bukanlah itu menjadi sebab, ya, kayanya kalian, ya, tercukupinya kalian. Bal ma yughnikum huwa, apa yang mencukupkan kalian adalah baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin. Suatu yang kekal yang ada di sisi Allah, itulah yang terbaik buat kalian jika kalian beriman. At-ta'biru baqiyatullah imma li anna ar-ribh halal al-qalil al-mutarsyah an amrillahi fahuwa baqiyatullah. Kata baqiyatullah ini bisa menjadi bahwasanya keuntungan yang halal yang sedikit, ya, yang ini mengikuti atau tercermin dari menjalankan perintah Allah, ya, ini sebagai manifestasi dari menjalankan perintah Allah, fahuwa baqiyatullah, itu adalah sesuatu yang kekal dari Allah. Wa imma li anna al-husul ala rizqil halal ba'ithun ala dawami ni'amillahi wa baqa'il barakat. Ini juga bisa berarti bahwasanya menghasilkan rizki yang halal itu akan menimbulkan, ya, ala dawami ni'amillah, akan berpengaruh kepada akan kekalnya nikmat Allah dan akan kekalnya keberkahannya. Wa imma li annahu yushiru ilal jazai was thawabil ma'nawi alladhi yabqa ilal abad. Ada kalanya juga makna ini mengandung arti itu mengisyaratkan kepada balasan dan pahala yang secara maknawi yang akan kekal selamanya. Fa inna dunya faniyah wa ma fiha la mahalata fanin. Karena dunia ini akan sirna dan apa yang ada di atasnya pun tidak ragu akan sirna. Ya, wa tusyirul ayatu at-tasi wa arba'in as-sadis wa arba'in min suratul kahfi wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Ini sesuai dengan firman Allah, ya, dalam surah Kahfi, wal baqiyatus salihat, sesuatu yang baik, yang akan kekal nanti, itu adalah, ya, amal soleh yang baik itu yang kekal. Kelebihan yang baik itu lebih baik di sisi Tuhanmu, ya, pahalanya dan juga itu sebaik-baiknya harapan. Ila hadzal madmuni aidan, ini juga mengisyaratkan ke baqiyatullah tadi, ya. Wa ta'biru biqauli in kuntum mu'minin isyarah ila anna hadzal waqi'iyah la ya'rifuha illa al-mu'minun billah, ya, wa billahi wa hikmatihi wa falsafati awamirih. Ini juga kalimat in kuntum mu'minin ini sebagai isyarat bahwasanya kenyataan ini tidak diketahui kecuali orang-orang yang beriman, oleh orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman akan hikmah dan falsafat dari perintah-perintah Allah, ya. Wa naqra'u fi riwayatin muta'addidah fi tafsiri baqiyatillah anal murad biha wujudul mahdi ajjalallahu farjahu syarif au ba'dal a'immatil akhirin. Wa min hadhihi riwayat ma nuqila 'anil Imam al-Baqir fi kitab Ikmaluddin. Kita baca dalam riwayat bermacam-macam. Baqiyatullah juga ini dimaksudkan dengannya adalah adanya Imam Mahdi nanti, ya, atau sebagian pemimpin yang lain.
Dan dari riwayat ini apa yang datang dari Imam Muhammad Al-Baqir dalam kitab Ikmaluddin. Awwalu ma yantiqu bihil qa'imu alaihi salam hina yakhruju hadhil ayah. Yang pertama diucapkan oleh Al-Qa'im, maksudnya Imam Mahdi nanti, ya, ketika dia keluar, yaitu dia katakan baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin. Tsumma yaqul ana baqiyatullah, kemudian dia katakan aku adalah baqiyatullah wa hujjatuhu wa khalifatuhu alaikum fala yusallimu alaihi muslimun illa qala assalamu alayka ya baqiyatullahi fi ardih. Maka tidak ada kemudian orang yang memberi salam kepadanya dari seorang muslim kecuali mengatakannya, memberi salamnya dengan ucapan assalamu alayka ya baqiyatullah fi ardih. Ini menurut riwayat seperti itu, ya. Wa qad qulna miraran inna ayatil Qur'an birragmi min nuzuliha fi mawarid khassah illa annaha tahmilu mafahima jami'ah wa kulliyah. Kita sudah katakan berkali-kali bahwasanya ayat-ayat Quran walaupun turun dalam kondisi yang khusus, ya, tapi dia mengandung pemahaman yang jami'ah, yang mencakup, ya. Bihaitsu yakunu yumkinu an yakuna laha misdaqun fil usuri wal quruni taliyah wa tantabiqu ala majalin awsa'a aidan. Di mana ada kemungkinan, ya, ayat tersebut memiliki bukti-bukti di masa-masa dan abad-abad berikutnya. Jadi walaupun turunnya di satu masa, tapi kalimat tersebut memiliki bukti, memiliki implementasi, ya, juga di masa-masa berikutnya. Wa tantabiqu ala majalin awsa, dan dia akan sesuai dalam arena atau bidang-bidang yang luas. Sahihun annal muqatabin fil ayatil mutaqaddimah hum qaumu Syu'aib. Benar bahwasanya yang diajak bicara di ayat di atas tadi adalah kaumnya Nabi Syu'aib. Wal murad min baqiyatil huwa ribhu wa ra'sul mal al halal aw tsabul ubul ilahi, dan yang dimaksud dengan baqiyatullah adalah keuntungan dan modal yang halal dan juga ganjaran dari Allah. Illa anna kulla mawjudin nafi'in baqin, hanya saja segala sesuatu yang bermanfaat dan kekal dari sisi Allah lil basyariyah, bagi manusia, wa yakunu asas sa'adatiha wa khairiha yu'addu baqiyatullahi adhan, dan itu menjadi dasar kebahagiaannya dan juga kebaikannya, itu dianggap juga sebagai baqiyatullah. Fajimi'u anbiya'illahi wa rusulihi al-mukramin hum baqiyatullah. Semua nabi-nabi Allah dan para rasulnya yang mulia adalah baqiyatullah. Wa jami'ul qadatil muslihin alladzina yabqun ba'dal jihadil marid fi wajhil a'da'i fawujuduhum fil ummati yu'addu baqiyatullah. Semua pemimpin-pemimpin yang melakukan perbaikan, yang mereka tetap kekal setelah perjuangan yang pedih, ya, menghadapi musuh, keberadaan mereka di dalam umat tersebut dianggap sebagai baqiyatullah. Wa kadzalikal junudul muqatiluna idza adu ila dawihim fi maidanil qital ba'da intisarihim 'ala a'da fahum baqiyatullah. Demikian pula para tentara yang berperang, jika mereka kembali dari medan perang dan setelah kemenangan mereka terhadap musuh, mereka juga disebut baqiyatullah. Wa min huna fa innal mahdiyal maw'ud, dari sini maka sungguhnya Imam Mahdi yang sudah dijanjikan itu akhiru imamin wa a'dhamu qa'idin thawriyin, itu sebagai imam terakhir dan pemimpin revolusi yang paling besar setelah Nabi. Min ajalli masadiqi baqiyatillah, itu min ajla masadiqi baqiyatillah, itu termasuk bukti dari baqiyatullah yang paling jelas. Wa huwa ajdaru min ghairihi bihadzal laqabi, dan dia yang lebih layak dari yang lainnya dengan lakab ini. Khassatan annahul wahid alladhi baqiya ba'dal anbiya wal a'immah. Terutama sekali dialah satu-satunya yang tersisa setelah para nabi dan para imam.
Wa fi nihayatil ayah mahal bahthi naqra'u ala lisani Syu'aib wa ma ana 'alaikum bihafidh. Di akhir ayat yang kita bahas di sini kita baca melalui ucapan Nabi Syu'aib, wa ma ana 'alaikum bihafidh idh wadhifatuhu hiyal balagh wa laysa mas'ulan an ijbari ahadin abada. Ya. Aku tidaklah menjadi pemelihara bagi kalian karena tugas Nabi Syu'aib ini, tugas para rasul itu adalah menyampaikan dan tidak bertanggung jawab untuk memaksa siapapun selamanya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan, akhwat, kita masuk ke dalam diskusi langsung aja ya. Ada yang mau didiskusikan atau mengajukan pertanyaan berhubungan dengan ayat-ayat tadi? Kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelanjutan dari cerita-cerita Nabi Lot dan Nabi Syuaib itu ini sudah terjadi di zaman yang mana kita saksikan semua peristiwa-peristiwa. Nah di sini Ustadz saya bertanya dan saya mengetahui maksud li'anna da'wah ila tauhid da'watu ila hadimatin jami'i at-tawaghid wa sunnahul jahiliyah wa la yatayassar ay islahil ijtima'i aw akhlaqil bidunih. Nah ini banyak dari kalangan penyeru kita tidak mengarahkan kepada ketauhidan. Mereka menggiring kepada ibadah-ibadah ritual. Sampai mereka menjadikan ini jelas itu Ustaz yang dikatakan sama Al-Quran yang ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah, ini banyak yang menggiring dan mereka para sesepuh atau para penyeru nyaman dituhankan. Ini yang bagaimana Ustaz? Kita tauhid, kita mengarahkan kepada ketauhidan. Ini yang Anda rasakan di kampung Anda berat Ustaz, dan akan memang kenyataan ini Ustaz. Ini bagaimana solusi dan apakah kita sebagai penyampai bukan bertanggung jawab menurut Al-Quran tersendiri. Terima kasih Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Kalau kita ikuti seruan para nabi kepada umat mereka, baik seruan Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam kepada kaumnya, Nabi Allah Hud kepada kaumnya, kaum Ad, begitu juga Nabi Allah Saleh, kita temukan seruan mereka diawali dengan mengajak kaumnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu. Baru setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan akan penyakit-penyakit yang terdapat di tengah-tengah mereka, kerusakan-kerusakan yang mereka lakukan. Nah, kita perhatikan di sini bahwa seruan untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya seruan untuk beribadah kepadanya, melakukan ibadah ritual, tapi di luar ini mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Jadi tauhidullah sebetulnya bukan hanya sekedar nawari, bersifat teoritis, tapi juga bersifat amali. Di saat kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati kita, begitu pula dalam ibadah kita kepadanya,
maka ini akan menuntut dari kita untuk juga hidup sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita gantikan tuntunan Allah syariatnya dengan cara hidup yang lain, berarti kita telah apa? Telah menodai tauhid kita. Kita bertauhid dalam sebagian hal, tapi kita meninggalkan tauhid dalam sebagian aspek kehidupan kita. Jadi bukan hanya dalam ibadah ritual, tapi mencakup juga ibadah sosial kita. Begitu pula dalam perekonomian kita. Berkaitan juga dengan apa? Dengan kehidupan rumah tangga kita. Seluruhnya dibangun atas dasar tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu tauhid terbagi dua, ada tauhid nazari, ada juga tauhid amali. Nah, tauhid amali ini adalah amal-amal yang sejalan dengan nilai-nilai tauhid. Di saat kita bertauhid kepada Allah, kita akan tahu di antara nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Hakim, yang memerintah. Di mana aturan dan hukum berasal daripadanya. Kalau kita dalam sholat beribadah kepada Allah, dalam puasa juga kita menjalankan perintahnya, kita juga melakukan haji, tapi kita tidak mengikuti aturan-aturan, tatanan dan syariat yang datang dari Allah, maka dalam hal ini kita mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan tegas dalam surat Al-Maidah Allah berfirman, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Siapa yang tidak menghukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Yang memutuskan di sini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan Rasul, bukan ulama, bukan kita. Oleh karena itu Allah menyindir mereka-mereka yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada mereka, begitu juga kepada apa-apa yang diturunkan sebelumnya. Ternyata dalam kehidupan mereka, mereka tidak mau menjadikan Allah sebagai hakim di antara mereka. Alam tara ilal ladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghuti wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu asyaitanu an yudhillahum dhalalan ba'ida. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. Kalau dikatakan kepada mereka, mari bersama-sama kita kembali kepada apa yang Allah turunkan. Mari kita kembali kepada Rasul, engkau akan menyaksikan orang-orang munafik yang di luar mereka menyatakan diri mereka beriman. Ternyata mereka berpaling sejauh-jauhnya dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada mereka. Jadi ayat-ayat ini jelas sekali menerangkan kepada kita bahwa bertauhid itu bukan hanya sekedar ucapan, bukan hanya sekedar kita melakukan ibadah ritual kita, ya, sebagaimana yang dicontohkan Rasul, tapi kita menjalani kehidupan kita sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitabnya, begitu pula yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hanya sekedar kita bertauhid kepada Allah dalam ibadah ritual, lalu sebagian besar hidup kita tidak tauhidkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal Allah yang menciptakan kita, yang melimpahkan nikmat karunia-Nya kepada kita, di mana kita berhutang kepada Allah dengan seluruh hidup kita, betapa piciknya kita. Tilka idzan qismatun dhiza. Ini merupakan pembahagian yang tidak adil sama sekali. Nah, tadi yang saya bacakan ayat tersebut dalam surat An-Nisa ayat 60 ya.
Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu syaitan an yudhillahum dhalalan ba'ida. Apa kamu tidak melihat? Ini kejadian depan mata mereka pada saat itu. Sebagaimana kita menyaksikan yang serupa di depan mata kita. Apa kamu tidak melihat? Mereka-mereka yang mengklaim, yang mengaku beriman kepada apa yang diturunkan Allah kepadamu. Begitu pula yang diturunkan kepada apa? Kepada sebelum kamu. Ternyata waktu mereka menghadapi persoalan, mereka tidak kembali kepada Allah. Tapi mereka apa? Bertahakum dalam urusan mereka kepada taghut. Taghut di sini ya, adalah apa? Hakim-hakim selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata taghut diambil tagha yatgha tughyanan, artinya sesuatu yang keluar batas. Seharusnya sebagaimana real tauhid mereka kembali kepada Allah, tapi ternyata dalam urusan mereka, pertentangan mereka, perselisihan mereka keluar dari real tersebut menuju taghut. Nah, taghut ini tidak sebutkan namanya. Seluruh hakim-hakim yang memutuskan sesuatu bertentangan dengan apa yang datang dari Allah dinamakan taghut. Kemudian wa qad umiru an yakfuru bi, padahal mereka telah diperintahkan untuk ingkar dan kafir kepadanya. Wa yuridu syaitanu an yudhillahum dhalalan ba'ida, tapi syaitan ingin menyesatkan mereka dengan sejauh-jauhnya dari kebenaran. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah, kalau mereka diajak untuk kembali kepada apa yang Allah turunkan. Wa ila rasul, dan kembali kepada Rasul, ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa, kamu menjumpai orang-orang yang munafik berpaling sejauh-jauhnya dari Allah maupun Rasulnya. Fakaifa idza asabathum musibatun bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yahlifuna billah in aradna illa ihsanan wa taufiqa. Ulaika alladhina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim fa'arid anhum wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Bagaimana nanti kalau mereka terkena musibah akibat dari ulah perbuatan mereka? Karena pelanggaran dari kebenaran, keluar dari rel yang Allah telah gariskan buat kita, akan mendatangkan berbagai macam musibah sebagaimana contoh-contoh dalam kehidupan kita. Kita sebagai contoh meninggalkan ajaran Allah dalam kehidupan berekonomi yang menyebabkan terjadinya krisis ekonomi, kesenjangan sosial, sebagian orang kaya raya melimpah, sebagian orang dalam keadaan miskin dan kesusahan. Semua akibat praktek-praktek ekonomi yang tidak benar. Mereka menghalalkan riba yang mengakibatkan terjadinya inflasi, terjadinya monopoli, dan menimbulkan kerusakan dalam seluruh aspek kehidupan. Sebagaimana yang kita saksikan saat ini. Belum lagi dalam berbagai macam persoalan yang lain. Jadi bagaimana nanti kalau mereka terkena musibah sebagai akibat ulah perbuatan mereka, kemudian mereka datang kepadamu. Datang kepada Rasul SAW, bersumpah lagi dengan nama Allah bahwa kami tidak bermaksud untuk melanggar larangan Allah atau tidak menghormati Rasul. Tapi kami lakukan ini hanya tujuannya untuk berbuat baik dan melakukan apa? Taufik. Artinya menjaga kerukunan supaya tidak terjadi pertentangan. Sebagaimana yang diucapkan oleh sebagian ulama kita. Kita ingin menjaga kerukunan, menjaga toleransi, menjaga ini toleransi, tapi dengan mengorbankan apa? Mengorbankan hak Allah, bukan mengorbankan hak kita. Kalau kita bertoleransi, mengalah, memberikan maaf, yang kita korbankan hak kita, masuk di akal. Ini toleransi, ya. Tapi yang dikorbankan adalah hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi dalam hal ini mereka menganggap sepele karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebagaimana dalam surat An-Nur kita dengarkan wa yaquluna amanna billahi wa birrasuli wa ata'na thumma yatawalla fariqum minhum min ba'di dzalika wa ma ulaika bil mu'minin. Mereka berkata bahwa kami beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan kami siap untuk taat. Tapi setelah itu pada saat mereka menghadapi katakan tantangan, menghadapi urusan, ternyata mereka tidak kembali kepada Allah. Setelah itu mereka berpaling dari seruan Allah, dari ajakan Rasulnya, mereka gantikan dengan cara hidup, aturan dan hukum-hukum yang datang dari selain Allah. Allah tegaskan, wa ma ulaika bil mu'minin, sekali-kali mereka bukan orang-orang yang beriman. Ini merupakan realitas yang terjadi pada masa Nabi, juga realitas yang kita saksikan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, perlu kita memahami dengan benar apa itu at-tauhid. Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar ucapan, bukan hanya sekedar keyakinan dalam hati, bukan juga hanya sekedar menjalankan ibadah ritual, tapi kita menjalani seluruh kehidupan mereka, seluruh kehidupan kita sejalan dengan aturan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pada surat An-Nisa juga Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk Allah, lalu dia hidup dengan gaya hidup orang-orang yang tidak beriman, kami akan biarkan dia menempuh jalannya, tapi kami akan tenggelamkan dirinya dalam api neraka jahanam. Dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Jadi kita lihat, lifestyle ini, gaya hidup orang yang beriman bersumber dari imannya kepada Allah. Sedangkan gaya hidup orang-orang yang tidak beriman dengan sendirinya tidak terikat dengan Allah. Nah, yang kita saksikan pada saat ini, kebanyakan kaum muslimin mengaku sebagai orang-orang yang beriman, tapi gaya hidup mereka, gaya hidup orang yang tidak beriman. Allah biarkan mereka memilih jalan mereka, tapi tanggung akibatnya. Kami akan jerumuskan dirinya ke dalam azab api neraka jahanam, dan itu seburuk-buruknya tempat kembali. Wallahu a'lam. Ustadz, ini di sini karena saya melihat di sini ayat yang ayat pertama 84 dengan saya mengkaitkan al-yawm wala tanqusul mikyal wal mizan wa arakum bi khair. Karena ini arakum bi khairin. Ini arakum bi khairin. Memang kenyataan sekarang penjahat-penjahat kapitalis ini orang-orang yang menjadi penjahat saat. Kapitalis yang bukan orang yang miskin, yang menggarong atau mengambil harta orang. Itu Ustaz. Saya lagi ngalami ini permasalahan sekarang berkaitan kepada kapitalis di kampung anak yang lagi berhadapan kepada mereka, Ustaz. Terima kasih. Jadi kalau bicara mengenai keserakahan, kerakusan orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bukan merupakan kasus yang ganjil ya. Di setiap masa mulut mereka sudah penuh, kantong mereka juga sudah penuh, anak mereka hidup sejahtera, aset yang mereka miliki juga melimpah, tapi mereka masih mengincar tanah orang lain seluas 100 meter atau 50 meter. Dia berusaha betul-betul untuk mengambil hak orang lain. Menguasai juga hajat hidup orang-orang banyak yang berkaitan dengan kebutuhan pokok mereka. Seperti monopoli yang terjadi pada makanan pokok kita. Dari mulai zaman dulu itu. Bagaimana penguasa oligarki, mereka monopoli, baik itu
kebutuhan-kebutuhan yang mereka impor dari luar, bahkan sengaja mereka mengimpor dari luar. Tidak mendukung pertanian, tidak mendukung juga agar para petani bisa beruntung ya dengan hasil mereka dan dapat terjangkau oleh apa? Oleh rakyat, karena bukan menggunakan apa? Bukan menggunakan mata uang asing. Semua diuntungkan, baik itu para petaninya, baik itu juga rakyat secara umum. Demikian pula pemerintah juga akan membuka lapangan pekerjaan bagi rakyat. Tapi sengaja mereka mengimpor karena apa? Karena ada komisi. Seperti pada masa-masa dahulu ya, ketika mereka mengimpor beras, itu yang mendapatkan komisi setiap tonnya banyak sekali, dari mulai penguasa sampai oligarki. Akhirnya beras dijual di pasar dengan harga yang tinggi, dan ini mematikan para petani kita. Memberikan subsidi dukungan bagi para petani asing, sedangkan petani kita mengalami kesusahan di mana hasil-hasil tanaman mereka ini ya, tidak sama sekali apa? Tidak sama sekali ya, memadai biaya pertanian mereka. Akhirnya memaksa mereka untuk pinjam uang. Lama-kelamaan sawah yang tadinya milik mereka, mereka gadaikan menjadi milik orang lain. Ini kita saksikan di daerah-daerah di mana tanah-tanah pertanian sebahagiannya bukan lagi milik rakyat, tapi milik tengkulak-tengkulak yang merupakan perpanjangan dari oligarki. Ini pelajaran buat kita semuanya, bahwasannya bertauhid kepada Allah ini maknanya mentauhidkan seluruh hidup kita dengan menghadapkan wajah kita kepada Allah dan berjalan di atas jalan Allah sebagaimana firman Allah dalam suratul Rum, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Hadapkan wajahmu dengan lurus ya, ke hadapan Allah, menjalankan agamanya. Fitratullah allati fataran nas 'alaiha. Ini fitrah Allah. Artinya fitrah Allah ketika manusia pertama kali diciptakan oleh Allah sejalan dengan dinullah. Jadi apa yang Allah serukan dari agamanya tidak bertentangan dengan apa? Dengan fitrah manusia. Ketika pertama kali diciptakan, sebelum terjadinya penyimpangan, disebabkan karena pengaruh lingkungan, pendidikan yang salah, fitrah manusia dalam keadaan suci, bersih. Begitu juga ajaran Allah mengajak manusia menuju kesucian dan kebersihan. Oleh karena itu, fenomena ya, yang kita jumpai di tengah masyarakat dalam beragama seperti fanatik terhadap kelompok, terhadap golongan, terhadap mazhab, ini bertentangan dengan ajaran Allah dan fitrah Allah yang Allah ciptakan. Pertama, kita semua diciptakan oleh Tuhan yang sama. Juga menerima bimbingan petunjuk dari sumber yang sama. Kita semua merupakan satu umat. Walaupun Nabi dan Rasulnya berbeda-beda, tapi Allah tegaskan dalam suratul Mu'minun, suratul Anbiya, setelah menceritakan kisah para Nabi, inna hadhihi ummatukum ummatan. Sesungguhnya ini menuju kepada umat-umat sebelum kita, sampai kepada umat Nabi kita. Satu umat, wong ayah ibunya sama. Tuhannya sama, kitab yang Allah turunkan kepada mereka juga berisikan petunjuk yang sama. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Dan akulah Rabb kalian, maka sembahlah aku. Jangan kalian persekutukan aku dengan yang lain. Begitu juga inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun. Jadi Allah mengajak kita semua untuk bertauhid kepada Allah seutuhnya. Jangan loyalitas kita serahkan kepada selain Allah. Oleh karena itu, Rasul mengajak kita bukan kepada dirinya, mengajak kita kepada Allah. Begitu juga nabi-nabi sebelumnya. Begitu juga para ulama, para sahabatnya, para tabi'innya, begitu pula keluarga Rasulnya, semua mengajak kepada Allah. Kok di bawah sekarang? Kita bukan diajak kepada Allah, tapi diajak untuk bergolong-golongan, berfanatik kepada kelompok, seolah-olah agama kita berbeda. Padahal Allah mengatakan, ud'u ila sabili rabbik. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma'ana minal musyrikin. Maka dengan tegas, orang yang berpecah belah dalam agama Allah,
bermusuh-musuhan, mereka adalah orang-orang musyrik. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jangan kalian tergolong dari orang-orang musyrik yang memecah belah agama mereka, memecah belah loyalitas mereka, bukan lagi kepada Allah, bukan lagi kepada Rasulnya, tapi mereka berpecah belah, bergolong-golongan seperti yang kita jumpai saat ini. Setiap golongan merasa bangga dengan dogma dan doktrin kelompok mereka. Oleh karena itu, kenapa iman digantikan dengan akidah? Karena kalau iman rukunnya jelas. Mereka nggak bisa tambahkan lagi, nggak bisa kurangi. Tapi kalau akidah mereka bisa tambahkan, bisa kurangi. Sedangkan Islam yang menyatukan kita, berserah diri kepada Allah digantikan dengan kata mazhab. Padahal sebetulnya ini adalah penjelasan mengenai perbedaan pendapat di antara para ulama yang tidak bersifat sakral. Nah, banyak fikih yang kembali kepada pemahaman dan interpretasi. Beda dengan agama Allah dan syariat yang mengajak kita semua bersatu di dalamnya. Jadi jangan syariat Allah kita buat dia menjadi apa? Menjadi adonan yang kita bentuk sesuka hati kita, sedangkan fikih satu mazhab justru kita tuhankan, kita kedepankan. Tapi hendaknya kita melihat fikih sebagai pandangan manusia, syariat yang datang dari Allah, wajib untuk kita imani, kita ikuti. Nah, dalam perbedaan fikih kita berlapang dada, jangan gampang kita mengkafirkan orang, menyesatkan orang. Nah, kalau tadi saya mengatakan bahwa orang-orang yang berpecah belah, bergolong-golongan, berfanatik, bermusuh-musuhan adalah orang-orang musyrik, bukan saya mengatakan, tapi Allah. Bahkan dengan tegas Allah menjelaskan bahwa Rasul bukan pemimpin mereka. Mereka bukan pengikut Rasul. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Orang yang memecah belah agama mereka hingga bergolong-golongan, kamu bukan dari mereka, mereka juga bukan dari kamu. Jadi jangan sampai apa? Jangan sampai kita merasa kita beriman, bertauhid pada Allah, padahal tauhid kita telah dinodai oleh syirik yang menghalangi kita di hari kemudian nanti untuk meraih keselamatan dan kemuliaan. Saya menyampaikan ya, dengan tujuan untuk mengajak kita semua merasakan persaudaraan, persatuan di jalan Allah. Apapun latar belakang kita, yang berasal dari NU, Muhammadiyah, Persis, jangan berat kepada NU-nya, Persisnya, Muhammadiyahnya. Begitu juga Sunnah Syiah, jangan berat ke Sunnah atau Syiahnya sebagai golongan, tapi hendaknya beratkan atau titik berat mereka kepada Allah, kepada Rasulnya, orang yang beriman, dan mereka disatukan dalam Islam. Sebagaimana firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jadi tauhid terbagi dua, satu nadhari, yang kembali kepada pemahaman, keyakinan. Yang kedua adalah amali, beramal sesuai dengan tuntunan tauhid tersebut. Kalau kita beriman kepada sebahagian ajaran Allah, menolak untuk mengikutinya pada sebahagian yang lain, kita masuk dalam firman Allah, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab. Jadi apa kalian beriman kepada sebahagian Alkitab, menolak sebahagian yang lain? Tidak ada balasan bagi orang semacam itu di antara kalian, kecuali kehinaan dalam kehidupan dunia. Allah tidak akan lagi menolong, membantu mereka. Di hari kiamat nanti mereka akan dikembalikan kepada azab yang seburuk-buruknya. Wal'iyadu billah. Wallahu a'lam. Ustadz, satu lagi. Cukup ya? Cukup aja. Sudah pukul 7 ya? Nah, baik, mudah-mudahan apa yang Ustaz Hamzah sampaikan tadi ya, dan apa yang dibacakan dari ayat-ayat Allah bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqihha lana. وقرابات لنا في ديننا مع الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما
وأخل أتقياء علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقرها بالرضا منك العيون، وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر استر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابه الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Alhamdulillah rabbil alamin.